بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini, pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan karunia Allah berupa karunia iman, Islam, sehat, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan zikir, doa, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sekalian, seluruh upaya kita dalam menghadiri majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Sebagaimana yang kita sampaikan dan kita kaji, bahwa kita ingin menghadap kepada Allah ini dengan hati yang bersih, dengan qalbun salim. Kita menghadap kepada Allah dengan ikhlas, dengan ridho. Tidak ada yang gandoli kita. Lupakan investasi yang miliaran itu, lupakan deposito kita yang miliaran itu. Pokoknya kita menghadap kepada Allah itu ikhlas. Kadang-kadang kita ini mau menghadap kepada Allah ini abot. Sing gandoli apa? Nah, sing gandoli sing duwe tabungan sing akeh. Pak Juri tabungannya berapa ya? Banyak. Ini kan ada yang garai abot kan itu. Gak sempat ya. Iya rek, tanahku sing desa sing hektaran itu kan kadang-kadang gitu. Jadi ikhlas, kita ikhlas, kita ridho, hati yang bersih, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, ya kita menghadap kepada Allah ini lampang, enak, gitu. Memang bapak-bapak sekalian, seringkali yang menjadi rintangan-rintangan kita di dalam melakukan ketaatan, di dalam perjalanan menuju kepada Allah itu, satu biasanya ini dunia dan seisinya. Dunia itu di dalamnya ada harta, ada tahta, ada wanita, Terus yang kedua itu biasanya manusia, pasangan hidup kita, anak-anak kita, Pire aku kok sampai menghadap kepada Allah, padahal buku bisa ayu, anak-anakku belum sukses, kadang-kadang seperti itu enggak. Yang ketiga ini memang hawa nafsu, syahwat. Ini yang paling berat, karena hawa nafsu itu melekat, inherent pada diri kita. Ini yang paling berat, hawa nafsu. Dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan kita untuk hidup foya-foya, hidup santai, enak-enakan. Waktu muda kaya raya, sudah tua foya-foya, terus meninggal masuk surga.
surga. Nah, itu inginnya nafsu seperti itu ya, sehingga kadang-kadang karena dorongan-dorongan dan keinginan nafsu itu melalaikan kita ya tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita ini kadang-kadang sering sekalinya berusaha keras bagaimana agar memperoleh kehidupan dunia yang enak, tapi kita lalai ya bagaimana supaya kita itu mendapat kehidupan akhirat yang mulia. Kita kadang lupa. Yang keempat ya itu setan. Allah sudah mengatakan sesungguhnya innasyaiton kana lakum aduwwum mubin ya. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Jadi jangan sekali-kali mau berteman dengan setan sekalian, karena memang setan ini musuh. Karena dia musuh yang harus kita perlakukan sebagai musuh. Ya harus kita musuhi dan kita lawan. Jangan nanti kita justru berteman dengan musuh. Oleh sebab itu melanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Minhajul Qasidin ini, kita membahas tentang faslun fi madakhili iblis fi qalbil insan ya. Kita akan membahas tentang jalan-jalan masuknya setan ke dalam hati kita. Jalan-jalan setan atau jalan-jalan masuknya setan ke dalam hati kita. Kenapa perlu kita ketahui? Supaya kita bisa menjaganya, supaya kita bisa menutup pintu-pintu masuknya setan itu ke dalam diri kita. Jangan sampai nanti hidup kita ini ya dibimbing oleh nafsu, dibimbing oleh setan ya, sehingga dalam perjalanan hidup kita sampai mati kita ini nanti dibimbing oleh setan dan nafsu. Tapi seharusnya di dalam hidup ini kita dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh iman. Kalau hidup kita ini dibimbing oleh iman, ya, dibimbing oleh wahyu, ya, dibimbing oleh Allah, ini insya Allah ini ya sakaratul maut kita lancar. Ditalkin ya baca la ilaha illallah lancar. Tapi kalau dibimbing oleh nafsu, oleh setan, kadang-kadang ditalkin uang ya dikongkon oleh la ilaha illallah sing duit nah repot. Karena apa? Dibimbing oleh nafsu dan setan. Dibacakan Yasin, dibacakan Al-Quran ya menjelang sakaratul maut, gak mati-mati, tapi disetel lagu cepat mati. Nah ini bahaya karena dalam hidupnya dibimbing oleh nafsu dan setan. Kinten-kinten dengan pengen sakaratul maut lancar apa lancar? Bisa membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah termasuk ahli tauhid dan dia akan masuk surga. I'lam annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil hadi. Jadi ketahuilah sesungguhnya hati kita ini ya secara fitrah itu menerima hidayah, mau menerima hidayah. Aslinya secara fitrah itu mau menerima hidayah. Wa bima wadha'a fihi minasyahwati wal hawa ma'ilun an dzalik. Tapi ya karena di dalam hati kita ini ada juga syahwat ya, ada juga al-hawa, hawa nafsu,
maka karena syahwat dan hawa nafsu itu kadang-kadang dia itu cenderung ya untuk menolak hidayah. Sehingga teman-teman sekalian, wa ta'aradu fihi baina jundil malaikati wasyayatin daiman. Sehingga di dalam hati kita itu ya ada tarik menarik antara ya, kekuatan malaikat, antara prajurit malaikat dengan prajuritnya setan. Ketarik menarik. Nah ini nanti tergantung ya, tergantung kekuatan atau prajuritnya siapa yang lebih kuat. Malaikat atau setan. Sampai kemudian ya nanti ada yang menang, ada yang menguasai hati kita. Mau sholat jamaah itu ya tarik menarik antara nafsu dan malaikat. Terus adarnya tak sempat aku ya, berangkat ke masjid. Pahalanya gede, tapi ya bisa jadi nafsunya itu santai dulu. Kan baru azan, kan belum komat. Mari sudah komat. Waduh ya, lorong weteng ya, bisa ya ke situ. Karena tarik menarik, ada yang kuat. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ketika ya kekuatan ya prajurit malaikat itu atau kebenaran itu lebih kuat ya, maka dia akan menguasai itu. Nah, setan ini tidak bisa masuk. Paling dia hanya seliwar. Dan lintasan kadang-kadang. Tapi dengan zikrullah, nah insya Allah saya tadi langsung lari, Karena apa? Fa innahu la qarara lahu ma'a dzikri. Karena setan itu tidak punya tempat, ya, tidak bisa menetap di dalam hati orang-orang yang dia itu selalu berzikir kepada Allah. Sebab itu fadhkuru waha dzikron katsiron. Perbanyaklah untuk zikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak. Setan kalau kekuatan malaikat ini lebih dominan, maka kalau setan mau nempel ya, mau ngikut kita itu dengan zikir itu sudah lari ya. Wa'lam anna mithlal qalbi kamathali hisn ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hati ini seperti benteng ya. Kata Imam Al-Ghazali atau kata Ibnu Qudamah itu hati itu seperti benteng. Wasyaitanu aduan yuridu ayyadkhulal hisna. Nah, setan sebagai musuh ini berusaha untuk bisa masuk ke dalam benteng. Jadi setan sebagai musuh ini berusaha untuk bisa masuk ke dalam hati kita ya. Wa yamlikuhu wa yastawli alaihi, berusaha untuk memiliki hati kita, berusaha untuk menguasai hati kita ya. Wala yumkinu hifdzul hisni illa bi firasati abwabihi. Dan kita ini tidak mungkin ya, bisa untuk menjaga hati kita, benteng kita, kecuali dengan
menjaga pintu-pintunya. Jadi kalau kita punya rumah ya besar, ya pintunya banyak, misalnya karena saking besarnya pintunya 10, supaya tidak ada maling yang masuk, ya harus kita jaga pintu-pintu itu. Kita beri pintu yang kuat, gemboknya gede ya. Supaya apa? Supaya maling tidak masuk. Begitu juga ya, supaya setan itu tidak masuk ke dalam hati kita, maka pintu-pintu masuknya setan itu harus kita jaga. Wala yaqdiru ala hirasati abwabihi man la ya'rifuha. Tidak mampu kita ini menjaga pintu-pintu setan itu kalau kita tidak tahu pintunya. Setan itu kira-kira masuk ke dalam hati kita itu lewat mana? Nah ini beliau ini ya Ibnu Qudamah ini mau menjelaskan pintu-pintu masuknya setan. Kalau di Masjidil Haram itu kan pintunya banyak ya Bapak sekalian, itu kadang-kadang orang masuk lewat pintu satu mau kembali lagi dari pintu satu itu tidak tahu ya. Nah kalau pintunya banyak itu ya supaya misalnya kita punya rumah pintunya banyak seperti Masjidil Haram itu ya berarti jaganya ya angel karena banyak pintu. Nah pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati kita itu banyak. Itu ya jaganya ya angel. Sebanyak apa? Sebanyak sifat-sifat jelek yang kita miliki. Karena setan itu akan masuk ke dalam diri kita, ke hati kita itu melalui sifat-sifat itu. Jadi wa madakhilus syaitan wa abwabuhu sifatul abdi wa hiya katsira. Jadi pintu-pintu masuknya setan itu adalah sifat-sifat kita, sifat-sifat hamba, dan itu banyak. Ya. Illa anna nusiru ilal abwab al-azimah al-jariyah majrad durub allati la tadhiku an kasrati junudi syaitan. Tapi kata penulis buku ini atau kitab ini, saya hanya ingin menunjukkan sifat-sifat yang besar ya, yang menjadi jalan utama masuknya setan ke dalam hati kita. Nah, apa itu? Wa min abwabihil adim, di antara pintu-pintunya yang besar itu adalah al-hasadu, sikap atau sifat hasad, sifat iri, sifat dengki. Nah, ini pintu ya, pintu masuknya setan yang besar ya. Sehingga kita harus berhati-hati ya, karena wa kadzalika idza kana hasudan fayajidu syaitan hina idzin al-fursa. Ketika seseorang itu memelihara ya sifat hasad ya, dengki, iri, maka sebenarnya kita sudah memberikan kesempatan kepada setan untuk masuk ke dalam hati kita. Nah, hasad itu nopo, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, secara sederhana makna hasad ya, makna iri hati dan dengki itu adalah tamanni zawalin ni'mah indal ghair. Jadi orang yang hasad itu menginginkan agar nikmat yang dimiliki oleh seseorang itu hilang. Wa karahiyatun ni'mah indal ghair, dan dia tidak senang jika seseorang itu mendapat nikmat.
ini hasad, ini dengki diri. Jadi kalau saudaranya, kalau orang lain dapat nikmat, dia itu susah. Tapi kalau saudaranya atau orang lain itu susah, dia senang. Nah ini kan sakit jiwa ya sekalian. Mana orang seneng kok dia malah susah, ada orang susah dia malah seneng. Nah, ini hasad. Apakah sifat ini ada di dalam diri kita? Insya Allah ada. Insya Allah ada semua. Sehingga Ibnu Taimiyah berkata, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang selamat dari sifat hasad ini. Insya Allah semua ada. Masalahnya ketika sifat hasad itu muncul, ya, kita sembunyikan atau kita tampakkan, ya. Kita mencoba untuk mengendalikan atau justru kita umbar. Iya kan? Mari bangun rumah kok bisa tuku mobil ya. Duit cek akeh. Mergone apa sih? Padahal padha wae ya. Pegawai negeri kaya bojoku tapi kok duwe kok akeh. Nah, ini kalau kita turuti ya, kita ikuti terus kan jadi macam-macam. Jangan-jangan korupsi. Jangan-jangan disugihan. Kan terus kan gitu. Dulu ada tetangga saya di Murno itu sebenarnya tidak terlalu kaya, hanya memang rezekinya lebih lancar. Tapi isunya itu sudah luar biasa. Itu kan duwe babi kepet gitu ya. Padahal ono soalnya waktu malam itu ada yang melihat itu, oh ya ono binatang ada itu. Jadi dihubung-hubungkan. Nah, ini berbahaya. Ya. Tapi kalau sifat itu muncul dalam diri kita, kemudian kita cut, ya, alhamdulillah deh, bisa bangun rumah, bisa di kendaraan. Ya. Mudah-mudahan dengan rumah yang baik itu menjadikan dia semakin mudah beribadah, mudah bersyukur, kan gitu, didoakan. So pengerti, nah aku butuh kendaraan, bisa di sini, kan? Ini bisa menghilangkan cerabut ya, bibit-bibit hasad yang mungkin bisa timbul di dalam diri kita. Sehingga Allah juga mengajarkan doa kepada kita, ya Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, kan gitu ya Allah ya. Jauhkan ya hatiku ini dari sifat ghil, hasad ya, terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah mendahului kita gitu. Karena Bapak-bapak dan sekalian, di dalam Al-Quran ya, di dalam sejarah ya, banyak kedurhakaan ya, kemaksiatan, dosa yang ditimbulkan karena sifat hasad ini, karena kesombongan ini. Ya, contohnya lah ada ya, dia hasad kepada iblis. Iblis itu kan hasad kepada Adam. Kenapa kok Adam? Kenapa kok saya harus menghormati atau sujud kepada Adam? Adam kan dibuat dari tanah, saya kan dibuat dari api. Ana khairum minhu. Saya ini lebih baik dari Adam, kata iblis. Ada kesombongan, ada kedengkian. Akhirnya dia durhaka, menolak perintah Allah. Ada Qabil,
dia dengki terhadap Habil. Loh, kenapa kok Habil yang dinikahkan oleh saudaranya yang cantik itu, saya lupa namanya, sehingga dia hasad, dibunuh. Nah, sifat-sifat hasad, iri hati, dengki ini kalau dipelihara ini berbahaya. Sebab itu saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, ini salah satu obatnya ya. Salah satu obatnya itu memang kita harus banyak mendoakan saudara-saudara kita, apalagi yang kita benci, ini harus kita doakan. Dulu kan pernah kita sampaikan ya, keluar rumah mau sholat subuh itu doakan tetangganya, ya Allah jadikan keluarganya keluarga yang barokah, ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah, berikan rezeki yang berlimpah yang barokah, jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, didoakan. Loh, kita itu doakan kebaikan, otomatis kalau dia mendapat kebaikan ya kita senang, mestinya begitu, bukan tambah iri atau dengki. Yang kedua, kita ini harus yakin bahwa sing bagi rezeki itu Allah. Sing bagi rezeki itu adalah Allah yang menjadikan cabai itu warna merah. Itu dikapling ya. Pak Parsi jatah rezeki 5 miliar sudah dikapling. Pak Wahyu misalnya 3 miliar. Pak Agus berapa Pak Agus? Anggap 10 miliar. Pak Muji berapa? Pak Sentot berapa? Ini sudah di. Kalau kita memang jatahnya 1 miliar, ya jangan iri yang memang dijatah oleh Allah 10 miliar. Kalau kita iri, ya, kalau kita ini loh, kenapa kok tidak sayang 100 miliar? Nah ini kan kita mengundekte Gusti Allah. Nah ini bisa merusak akidah kita. Kita ini siapa kok mau ngatur Gusti Allah? Dan biasanya ada sekalian ya, ini hasad ya, terdengki ini biasanya itu antar sesama teman yang seprofesi, guru karo guru, ustadz ya karo ustadz. Ya dulu ustadz yang lain kok tanggapannya akeh, sering diundang, itu dia kiai karo kiai, betul. Pondoknya akeh santrine, terus yang lain ndak. Ini juga masalah. Nanti bisa saling, mohon maaf dalam tanda kutip, fitnah. Caleg karo caleg. Kau no iri caleg karo dudu caleg ya kan. Capres karo capres ya. Bahkan al-tahasudu indal ulama, hasad iri hati tinggi itu antar ulama. Ini luar biasa. Ya Allah ya. Biasanya apa itu hasad timbul? Karena beda pendapatan. Biasanya begitu. Karena beda pendapatan. Nah, Ustadznya laris kan ya pendapatannya banyak. Kalau tidak laku ya sepi pendapatan. Mohon maaf, tukang beca juga dengan tukang beca, tukang parkir dengan tukang parkir. Apa ada tukang parkir dengki dengan dokter? Ada. Tukang parkir dokter teko ya, bawa mobil misalnya ya, Fortuner diparkir terus diiri. Aku sih dokter paling tukang parkir atau kawin akhirnya apa? Royoan lahan parkir.
Oleh sebab itu, ya, ini orang yang dengki, ya, orang iri ini mungkin ya ada yang tidak benar ini otaknya atau akalnya, dan ya masa akidahnya bisa rusak, ya. Kok delok tanggane iso tuku sepeda Polygon misalnya, ya, langsung flu. Kok meningkat lagi iso tuku sepeda motor, ya, apalagi Matic, wasa jadi hipertensi naik. Loh, mari ngono. Bisa tuku mobil, waduh itu. Bisa salah langsung diabetes itu. Mabuk. Iya tuku rumah, wah tambah itu. Ya ilustrasi guyonan aja. Tapi intinya memang berbahaya. Kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat hasad, iri hati, dengki. Ya apa ya tadi itulah. Ya menyadari betul, ya, ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah itu kita tingkatkan, bahwa rezeki kita itu sudah dikapling-kapling. Dan kita ini tidak akan atau belum akan diambil oleh Allah sebelum jatah rezeki kita disempurnakan. Kalau kebetulan jatah rezeki kita itu biasa-biasa, ya harus kita syukuri. Karena mungkin dengan rezeki yang biasa itulah kita bisa diselamatkan oleh Allah dari godaan dunia, dari fitnah dunia. Soalnya kalau kayak duit akeh ketake Mas Agus itu terus kuat, ya. Iya, godaane terus kuat. Pak Asin berarti itu terus kuat, ya. Pak Agus berarti belum. Ini hasad, ya. Jadi jatah dan jatah kita nggak usah lah. Apa ya, terlalu didorong keinginan-keinginan yang tinggi, ya, sehingga ya kita memang banyak bersyukur melihat yang lebih rendah. Yang kedua, Bapak dan sekalian, pintunya itu adalah al-hirsu, ya, al-hirsu. Famata kana al-'abdu harisun 'ala syai'in a'mahu hirsuhu wa asammahu wa ghatta nura basiratihi allati ya'rifu biha madakhilus syaitan, ya. Jadi ketika seorang hamba itu memiliki sifat tamak, ya, harison atas sesuatu, maka sifat ketamaannya itu menjadikan dia itu buta dan tuli, ya. Kemudian bisa menutup mata batinnya, ya. Nah dari situlah kemudian, ya, terbukalah pintu-pintu masuknya syaitan. Al-hirsu itu tamak, ya, atau ambisius dalam arti yang negatif. Tamak berbuat ketaatan, nah itu bagus. Tamak mencari ilmu, nah itu bagus. Tamak terhadap kekuasaan tapi niatnya untuk perbaikan, wah itu bagus. Jadi kita harus mampu melihat, membedakan, ya, ini kok ambisius sekali ingin jadi penguasa. Kalau ambisiusnya itu punya motivasi, niat dan motif yang baik, karena dia tidak rela, ya, atau tidak senang melihat kemungkaran, ya itu baik. Pilihan RT ini apa, calonnya kok gak ono wong Islam sing gelem. Nah, ternyata yang siap kok nol misalnya. Nah, terus kita kemudian tamak, saya harus jadi ketua RT. Nah ini baik. Karena apa?
kemaslahatan, untuk kebaikan di lingkungan itu. Pilihan bupati, pilkada, terus sing ngadeg calone kok ketoke wonge kok kurang apik atau ya dalam tanda kutip gak apik. Terus ayo kita dorong. Nah, terus ada orang yang berambisi untuk maju menjadi kepala daerah itu, dan dia memang terkenal track recordnya baik, agamanya baik, Pondok Suwe, Pondok Jati, Pondok Mutiara, Pondok Indah. Nah, kita dorong bagus supaya kekuasaan ini tidak berada di tangan orang yang fasik. Soalnya kalau sudah nanti di tangan orang fasik, kemudian kebijakan-kebijakannya itu tidak baik untuk Islam, tidak baik untuk kita, nanti kita menyesal. Dan itu ada pertanggungjawaban tersendiri. Nah, ini tetapi yang dimaksud oleh musannif pengarang kitab ini adalah al-hinsu dalam pengertian yang negatif. Tamak terhadap harta, ya, tapi niatnya dengan harta yang banyak itu untuk foya-foya, untuk kesenangannya sendiri, ya. Terus kemudian dia menghalalkan segala cara, pokoknya sugih. Nah, ini yang dilarang. Tamak yang seperti itu. Tamak terhadap kekuasaan, punya syahwat kekuasaan dan kondisi yang tinggi, tapi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ya, ini yang berbahaya. Ya, ini yang bisa menjadi masuknya atau pintu masuknya setan. Akhirnya dia menghalalkan segala cara dan seterusnya. Ya, ini yang dilarang. Ya, kalau kita punya sifat ambisius ya untuk kebaikan. Kalau yang lain ya wajar-wajar saja. Wa min abwabihi al-'azimah, ya, pintu masuk yang lainnya, ya, al-ghadabu wasyahwatu wal haddatu. Jadi pintu masuk yang lain itu adalah amarah, ya, kemudian syahwat, kemudian sifat